Dasar bajingan, aku yang harus duluan. Aku telah mencoba melawan semua kehendakmu, tapi kau memang terlalu samar untuk menentukan jalan hidupmu. Jangkauan pikiranmu terlalu menyesatkan dirimu. Orang-orang sedang sibuk. Mereka sedang mengangkuti barang-barang. Ada pula yang sedang menggali dinding gua. Tetapi tidak sedikit yang bermalas-malasan. Mereka seperti tidak pernah berhenti bekerja. Saat mereka serius bekerja, tiba-tiba terdengar suara bergemuruh. Dinding gua bergetar. Orang-orang kalang kabut. Dinding gua runtuh. Orang-orang berlindung. Mereka bertiarap sambil melindungi kepalanya. Gemuruh pun perlahan-lahan berhenti. Sudah pergikah mereka? Tidakkah mereka mempunyai kesadaran baru yang tidak merugikan orang lain? Hidup tenang, damai, tentram tanpa terusik siapapun. Apakah mereka tidak? Itu jelas tidak mungkin. Persoalannya, kita di bawah, mereka di atas. bukan itunya, bukan atas bawahnya, tapi keselarasan, keseimbangan, toleransi, dan sebagainya yang harus diterapkan. Nah, kalau sudah demikian itu, tidak peduli atas bawah sama-sama enaknya. Lawong, kita ini belum merasakan enaknya, sudah menyatakan bosan. Kapan enaknya? Yang jelas tidak pernah enak. Kehendak kita telah menyempit. Semua telah diperkosa oleh masa dan waktu yang telah membelenggu kita. Kita tidak pernah merasakan malam, siang, dan pagi. Matahari sangat mahal sekali di sini. Bulan dan bintang sudah terlalu jauh dengan kita. Kita sebenarnya ingin mencoba, tetapi kekokohan benteng-benteng itu telah membenturkan kita pada sisi dunia yang tajam. Aku sudah bosan dengan cara yang semacam ini. Lalu, maumu itu apa? Ingin memberontak keadaan yang membosankan ini. Wah, apa sudah kuat betul? Jangan terlalu gegabah toh. Kok keadaan akan kamu berontak? Kamu itu, edan apa? Keadaan itu tidak usah diberontak atau didemo, tetapi dirubah. Ngototo pitung jaran kalau tidak dirubah ya tetap saja. Gelap menjadi terang, siang menjadi malam. Panas menjadi dingin. Itu disebabkan perubahan, bukan pemberontakan. Kacau. Ya, aku ingin perubahan itu melalui pemberontakan. Karena semua sudah terkadung sulit. Aku tidak bisa membiarkan terus-menerus kita terbelenggu. Perubahan tidak bisa dipaksa-paksa. Kalau seperti itu, nanti jadinya akan lain. Ingat sejarah nenek moyang kita yang dulu. Sejarah? Kamu bicara sejarah? Apakah kita punya sejarah? Siapa yang mengasingkan kita di sini? Siapa yang mengurung kita di sini? Siapa? Siapa yang mencampakkan kita di sini? Apakah kita tiba-tiba merasakan menjadi dewasa, tua seperti ini? Kapan kita bisa mengerti sejarah hidup kita? Kau jangan semakin memerosokkan aku dalam keterasingan. Kau coba buka sejarah. Apakah kau bisa membaca dan menulis? Kacau, apa itu sejarah? Ya, semakin tua umur kita, semakin kacau pikiran kita. Kita belum tua, tapi hampir mati. Kita ini sudah mati. Kata siapa? Kataku, Kau memang bajingan. bajingan itu manusia tak berbudaya, tak punya unggah-ungguh, menentang norma kehidupan. Aku ini bukan bajingan loh, karena makhluk berbudaya. Berbudaya apanya? Ya budaya menipu itu. Menipu bagaimana? Katanya kita sudah mati. Sementara kamu adalah makhluk berbudaya. Berbudaya bagaimana wong kita sudah mati? Maksudku, kita telah mati dalam hal berpikir, bertindak. Kita mati dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa apa-apa lagi. Kita arahkan ke segala penjuru kegelapan yang selalu kita jumpai. Kita selalu berpikir dalam ruang dan waktu yang sangat sempit.
Kita telah terjajah oleh ruang-ruang yang telah membelenggu kita. Semua telah menjadi penjara bagi pikiran kita yang terlalu memikirkan waktu yang semakin jauh meninggalkan kita dan semakin kita tidak mengerti. Perasaan kita telah terkubur oleh zaman. Butir-butir darah kita sudah tidak berbau anyir. Ludah kita sudah terlalu kering untuk meludahi kekejian yang menusuk sudut mata kita. Kita sudah kehabisan kalimat untuk menyusun tesis kehidupan kita. Hakikatnya, kita masih bernafas dan bergerak. Tetapi, rohani kita sudah hancur termakan tanah. Apakah kau tidak merasakannya? Kalau kau sudah merasakannya, maka kau tidak akan sia-sia hidup dalam kegelapan ini. Lebih baik kita seperti ini daripada kita berbuat yang tidak ada manfaatnya yang selalu menjerumuskan kita ke dalam kesengsaraan yang semakin berlarut. Hidup ini harus kita nikmati sepahit apapun. Jangan sekali-kali mencoba atau melawan dari garis hidupmu. Itu menyalahi kodrat. Semua sudah ada yang mengatur. Dan di sini kita berdiri sebagai komponen, bagian dari sistem yang diatur. Kan begitu, kawan? Kehidupan ini memang sangat misterius sekali. Semua telah tunduk oleh sang pengatur sistem. Akan kemana kita berbuat bila tanpa menurut sistem itu? Kita tidak tahu. Apakah kita sehari-hari kita bisa hidup tanpa jaringan besar dalam posisi kita ini? Nah, untuk itu, urungkan saja niatmu untuk memberontak. Kau cerewet, jangan coba-coba halangi niatku. Ia membantingnya karena menghalangi jalannya. Ia segera bangkit dan mencoba menyerangnya, tetapi segera dicegah oleh orang-orang di sekitarnya. Mereka meronta. Ia hampir terlepas dan menyerang. Lelaki tua mencegah dengan pukulannya. Kau memang terlalu egois. Dalam keadaan semacam ini, kita tidak bisa mengumbar hawa nafsu. Kau boleh mencoba tetapi tidak sekarang. Jangan biarkan dirimu menjadi bangka yang sia-sia. Penuhilah pikiranmu dengan kesejukan agar hatimu tenang. Singkirkan semua buih-buih yang menggelembung di sekujur tubuhmu. Kita semua senasib. Mari kita sama-sama berpikir, mencari jalan terbaik agar kita semua selamat. Kehidupan ini masih panjang. Jangan kau pertaruhkan nyawamu dari ketidakpastian ini. Kau jangan merasa percaya dengan nafsumu. Terkadang nafsu bertentangan dengan kita. Coba kau ikut aku ke sini. Kau jangan merasa senang, hai orang sinting. Aku akan segera membuktikan bahwa aku akan segera merubah keadaan. Dan kau akan segera pasti menjelati pantatku. Cih. Kapan kau akan melakukan perubahan? Sementara kau akan tenggelam dalam pelukan tua bangka itu, kawan. Dan kau akan terlelap oleh nina boboknya. Kau akan menjadi banci, kawan. Hahaha. Sepertinya kalimat itu tak sepantasnya kau ucapkan. Kau memang anjing yang lupa makan daging busuk. Kau seharusnya pantas menjadi penjaga rumah-rumah bordil dan selalu mabuk setiap malam. Seharusnya kita segera melupakan ini. Kita harus segera mencari jawaban yang telah kita pikirkan bersama-sama selama berabad-abad lamanya. Kegagalan kita berabad-abad adalah karena kita selalu membela hawa nafsu kita sendiri. Kita tidak bisa berpikir dalam cuaca yang cerah. Semua selalu murung dalam mendung-mendung yang gelap. Kita selalu gagal. Kita selalu tertindas. Kita selalu terombang-ambing oleh keadaan. Kita akan mati sendiri. Pikiran kita selalu terputus berabad-abad lamanya. Perjuangan bukan berarti menyambung pikiran yang telah putus. Kita harus melewatkan itu semua, mencari jalan dan merangkai rumus-rumus baru. Tentu akan mewujudkan jalan dan arah yang berbeda. Tidak harus demikian. Yang terpenting kunci penyelesaian masalah. Kita akan porak-poranda oleh aturan dan kemauan yang kacau. Ya, kunci adalah jawabannya. Kalau begitu, kita harus tahu letak kunci itu. Di sini. Bukan, tetapi di sini. Salah semua. Yang benar ada di sini nih. Kekuatan kita. Kita terlalu lemah setiap akan melangkah. Kita butuh kekuatan. Tidak. Kita perlu pemikiran yang matang. Tidak bisa gegabah demikian. Hanya mengandalkan otot saja, aku pikir riskan sekali. Kita butuh hati nurani yang teguh, tabah, dan jujur. Tanpa dilandasi itu, kita tidak akan menemukan kunci jawabannya. Tanpa didukung tekad, semangat untuk berjuang, mustahil kita akan berhasil. Masa kita akan termenung terus, berpikir atau menunggu ketabahan? Ya, semua benar. Hanya bagaimana perbedaan pendapat ini
bisa mewujudkan impian kita bersama. Sudah aku bilang, kita harus pandai dulu, kemudian menerapkan yang lain. Keberanian dan kejujuran tanpa akal sehat akan konyol adanya. Nah, tentunya dengan formula ini, kita akan segera terbebas dari belenggu ini. Jadi, kepandaian dulu rumusnya. Hanya tekad yang ingin maju. Orang mau berpikir untuk pandai. Untuk itu, keberanian adalah awal dari segalanya. Apakah kalian tidak menyadari bahwa kita adalah orang lemah, tidak mempunyai keberanian sama sekali? Kejujuran hanya etikat yang baik yang tidak dapat dinilai secara materi dan keadaannya abstrak. Jadi kita harus memakai formula ini dulu. Semua itu tanpa didasari kejuruan dan ketabahan tak akan terwujud. Bagaimana kita mau memikirkan untuk kepentingan kita semua kalau hati kita tidak rela, tidak jujur, dan tidak tabah? Bagaimana kita berani kalau tidak punya nyali? Jadi, yang harus kita bangun adalah ini dulu. Kebenaran memang terkadang memerosotkan kita dalam lubang-lubang perbedaan. Mari kita berpikir yang sederhana. Biar tidak ada aku, kamu, atau dia. Kita ingin memecahkan masalah, kok tambah masalah? Terus kita harus bagaimana? Ya terus bagaimana? Kita harus merekayasa kunci itu. Tetapi pakai apa? Dari dalam lorong gua, ia datang tergopoh-gopoh sambil mengepalkan tangannya. Persatuan, ya, memakai persatuan. Kuncinya adalah persatuan. Persatuan adalah kedaulatan yang kokoh dari segala lapisan yang berbeda dan saling bahu-membahu membangun kekuatan. Kita harus bersatu agar arah kita sama. Ya, persatuan kuncinya. Persatuan saudara-saudara kita sekalian. Sekali lagi persatuan. Kita tidak bisa terpecah-pecah. Kita bangun bersama-sama. Jangan merasa dirinya yang paling unggul. Singkirkan semua rasa keakuan, rasa paling besar, kuat dan kuasa. Tinggalkan semua atribut yang menempel di sekujur tubuh kita. Tinggalkan semua itu. Persatuan yang terpenting saudara-saudara. Persatuan. Persatuan saudara-saudara. Keheningan membungkus kebekuan. Semua terdiam dalam kebingungannya. Masing-masing mencari kesibukan untuk menepiskan kejenuhan. Musik mengiring lirih sekali, seperti hanyut dalam suasana bingung, sedih, dan pilu. Mari kita renungkan sejenak. Apa yang baru saja yang dikatakan oleh teman kita ini? Apakah tidak lebih baik kita mencoba dari salah satu yang saudara-saudara lontarkan? Bagaimana saudara? Setuju. Kita harus buktikan satu persatu. Dengan pembuktian, kita akan tahu kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kemudian, kita kumpulkan data-data tersebut untuk kita analisa dan pada akhirnya, kita tarik kesimpulan dan itulah letak kuncinya. Bagaimana? Cocok tidak? Gitu kan? Walaupun anjing penjaga rumah bordil pun otak saya cemerlang. Lalu, siapa yang harus dicobakan? Jenius, Limpa, dan Kuat maju bersama. Mereka berebut mendapat giliran yang pertama. Tidak ada yang mau mengalah. Aku duluan. Tidak, aku yang harus duluan. Bukan, aku yang harus duluan. Jangan, tidak, aku yang harus duluan. Dasar bajingan, aku yang harus duluan. Rebutan semakin memuncak. Hampir saja terjadi perkelahian. Tiba-tiba terdengar suara bergemuruh. Dinding gua kembali runtuh. Bencana, ia datang lagi. Berlindung, berlindung. Cepat berlindung. Hei, jangan berlari ke situ. Berbahaya, kembali cepat berlindung. Terlambat. Kejadian itu begitu cepat. Orang-orang tertimpa reruntuhan. Setelah keadaan mereda, perempuan tua muncul dari lorong lain. Apakah ada yang selamat? Oh tidak. Semestinya kau masih bersamaku di dalam, sehingga tidak begini jadinya. Kau pintar, tetapi terlalu gegabah. Inilah akibat dari dikuasai hawa nafsu. Coreng-moreng mukamu dan kerasnya kemauanmu harus melunturkan segala keangkuhanmu.
Semestinya kau bangkit dari segala kesedihan yang sudah beradab-adab tertahan. Sudah beradab-adab lamanya aku merindukan kedamaian dari derasnya air mata yang tertahan. Ingin rasanya aku menangis sekerasnya demi mengisi kekosongan batin. Tetapi aku terlalu lupa untuk bersedih pada diriku sendiri. Kekuasaan memang terlalu syarat membelenggu diri kita. Segala sesuatu pernah kita cobakan dan kita alami, tapi semua tersumbat dalam ujung mata yang tak pernah menangis. Aku mengerti, kalian semua telah jenuh memikirkan nasib kita. Kegagalan hanya pada ujung jemari kita. Kita masih mempunyai setitik nasib yang selalu rumit untuk kita temukan. Ingin mencari, tapi segala ujung telah tertutup. Segala pangkal telah tak bertepi. Kian bertebani oleh sempitnya kemauan. Kita semakin merana, meminta-minta pada nasib. Aku nasib. Tanpa aku, hidupmu tak akan muncul. Dengan aku, hidupmu juga bisa hancur. Aku nasib yang selalu bermain petak umpet dengan kalian semua sewaktu kalian masih kecil dan kalian tidak pernah menemukan aku. Nasib manusia memang tidak akan pernah bisa berubah sebelum manusia itu merubah dirinya sendiri. Dan aku percaya, aku ingin bermain dengan kalian semua selamanya. Jadi, jangan ratapi aku. Berpijaklah pada kemauan, niscaya aku akan menemuimu sebaik-baiknya. Tetapi kami sudah beradab-adab lamanya menunggu. Sementara sang waktu terus menunjukkan kuasanya dan nasib pun bergulir tanpa ada perubahan sedikit pun. Kami sudah terlalu lelah untuk menunggu. Kau terlalu memejamkan mata bagi kami yang menderita. Jalan menuju kenikmatan itu memang berliku dan bertebing. Sementara manusia selalu saja mencari jalan pintas yang pada akhirnya hanya menyesatkan. Dan kau selalu demikian. Berabad-abad lamanya aku menemui kalian, tapi selalu aku temui kalian dengan keadaan seperti ini. Aku memang bukanlah temanmu yang baik, tapi aku selalu ingin terus bermain bersamamu selamanya hingga masa ini berakhir. Akankah kau terus berpihak pada kami yang setelah melihat keadaan kami demikian? Nasib, di mana kau? Nasib. Aku di sini. Kau memang masih seperti dahulu, selalu membuat bingung. Akan aku coba biar waktu yang menguji. Bagaimana? Aku tak pernah tahu waktu. Di sini tidak ada bulan, bintang dan matahari. Bagaimana aku akan mengerti waktu? Nasib, di mana kau? Jangan tinggalkan aku. Berikan aku jawaban yang pasti. Nasib. Bukankah kau punya perasaan? Aku tidak bisa memakai perasaanku. Semua yang aku punya sudah lapuk. Lalu untuk apa kamu mengadu pada nasib? Agar aku bisa memakai perasaan dan pikiranku sendiri. Omong kosong. Lalu untuk apa setelah kamu bisa? Agar selalu dekat dengan kau. Baiklah. Kalian memang harus mulai dari kesadaran dan kesabaran dalam menjalani hidup ini. Kesadaran makhluk sempurna dan kesabaran sebagai makhluk yang terkuasai. Bukankah begitu, Nasib? Nasib. Oh, kau akhirnya meninggalkan aku. Nasib. Rupanya kau bernasib baik ya. Aku bermimpi bertemu dengan Nasib. Aku juga. Ia mengatakan rindu bermain denganku. Katanya aku telah berpergian terlalu jauh, sehingga ia enggan menemuiku. Kemudian, ia melambai-lambaikan tangannya. Aku memanggilnya, tetapi ia diam lalu pergi. Mimpiku juga seperti itu. Aku juga demikian. Apakah kau tidak mempunyai kehendak mimpi yang berbeda? Itu terserah mimpiku dong. Apakah kau bisa menciptakannya? Mimpi kan kembangnya tidur. Tetapi mimpiku mengandung arti. Aku yakin mimpiku yang membawa keberuntungan. Ini bukan sembarang mimpi. Berarti mimpiku juga. Aku juga kalau begitu. Belum tentu. Kok lucu? Mimpi kita semua sama. Tergantung siapa yang bermimpi. Orang seperti kalian tidak akan pantas didekati oleh nasib baik. Kita ini berbicara mimpi atau nasib? Sama saja. Untung kalian semua selamat.
Memang nasib baik sedang berpihak pada kita. Jemari kita harus segera menggenggam, menggugah kesadaran kita. Jangan terlampau memikirkan nasib. Semua merupakan hubungan yang terkait. Kebosanan, kedengkian, saling curiga, merasa sebagai yang paling benar. Semua harus segera kita ikat dalam koloni tubuh kita dan menguburkannya ke dalam celah dinding tubuh yang paling dalam. Kesadaran dan kesabaran adalah kunci awal menjalankan roda kehidupan kita yang akan segera kita mulai. Apakah kita akan menuju kehidupan baru? Layar kehidupan kita belum mengembang. Gelombang dan badai masih persinggahan yang abadi. Buku-buku bumi masih belum melipat membukakan pintu lembaran baru. Kita masih sedang melepas tali di butiran. Bukankah layar perahu kita telah tercabik-cabik gelombang dan badai? Apakah kita masih bisa mengayuh dayung? Angin mati, kita telah terdampar hingga tak bisa mengurai lagi rumus-rumus, tulisan, angka-angka, sejarah maupun mati. Dari mana kita harus mulai lagi? Kita mencoba yang belum kita coba. Kita harus memulai dari yang baru. Melawan hawa nafsu adalah rintangan yang paling sulit dihindari. Percayalah, perahu kita masih bisa berlayar. Kemurkaan adalah hawa nafsu yang bertentangan dengan hati nurani. Kita harus segera menghindar dari serisir demi serisir problem yang menyeret kita dalam kesengsaraan abadi. Mari kita kumpulkan hati kita, kemudian sandarkan pada petak-petak kehidupan yang mengembang di sisi kita. Semestinya kita sudah sampai pada batas dunia, tetapi hati kita masih terpaut pada karang laut yang tajam. Aku harus merasa menyesal, setidaknya aku harus segera berbuat lain. Kegagalanku adalah cermin nasibku yang semakin tak menentu. Tetapi aku sadar harus mempunyai kehendak yang bebas, dan inilah kekuatanku yang paling dahsyat dan tidak bisa ditafsirkan. Wah, kau ini. Aku sudah terlampau jauh memikirkan kehendakku dalam saat seperti ini. Tapi ternyata kehendak berpikirku semuanya tidak bisa aku lakukan. Dan kita sudah terlalu masuk dalam lubang yang syarat problem. Mencari jalan lain yang terbaik adalah sebuah pandangan menuju ke arah perubahan dan pembaharuan yang akan menunjukkan jalan pencerahan kita. Ya, kita harus segera memulai. Aku ingin segera menembus dinding ini dan menemukan lagi sinar terang. Aku akan segera memulai. Semua yang aku punyai adalah pembangkit segala semangat untuk meruntuhkan tembok belenggu ini. Berpikir secara jernih. Untuk menentukan jalan yang terbaik, harus kita pilih secermat mungkin. Aku masih ragu adanya waktu untuk kita sudah berabad-abad dalam gelap, sehingga kita tidak bisa mengenali diri kita. Teror masa depan yang memang terkadang membuat kita ragu-ragu. Memang sebaiknya kita memejamkan mata dan membuang pikiran kita yang sudah lampau. Kebosanan yang telah kita rasakan adalah jejak waktu yang tidak biasa kita tapaki. Aku belum bisa membayangkan hidup di dunia yang sama, sekali baru dan asing bagi kita. Aku masih belum bisa. Coba bayangkan. Bagaimana kita bisa mengikat nafsu kita ketika melihat dengan begitu jelas tentang wanita cantik, sop ayam, minuman yang segar, buah yang ranum. Aku ingin mencobanya. Jangan terlalu berlebihan membayangkan nafsu duniawi. Segeralah mencari sesuatu, sehingga saya tidak kuat lagi merasakan kegelisahan seperti ini. Kapan kita akan sampai kalau kita hanya berpikir saja? Ya, kita harus segera membongkar gundukan yang paling ujung. Ayo kita kerjakan. Itu tidak mungkin. Aku pernah menelusuri seluruh dinding ini, tetapi yang aku temui hanyalah kesia-siaan. Apa jeleknya kita mencoba? Iya, pasti jelek. Lawang di sana pasti tidak ada jalan. Mengapa kau selalu begitu? Karena aku tidak ingin melihat kesia-siaan. Aku semakin bosan dengan kelakuanmu itu. Kebosanan akan membawa kita ke dalam penyempitan waktu. Kapan kita mulai mencoba kalau kita ribut terus? Aku masih percaya di sana ada nasib kita yang lebih baik dari yang kita hadapi sekarang. Lebih baik kita berpikir dan menikmati hidup di sini tanpa menghiraukan masa depan atau berpikir kehidupan yang lebih maju. Apakah di sini kita sudah merasakan kehilangan sesuatu, kemudian kita merasa bosan? Hilangkan semua kebosanan, tinggalkan pikiran lampau. Kita harus menuju ke dunia yang baru. Ya, baru sama sekali. Nampaknya asing sekali.
Waktu telah mengisyaratkan pada perubahan. Begini, kita memerlukan persiapan yang matang. Pikiran-pikiran yang bisa meramaikan kehidupan baru sangat dibutuhkan. Kita harus punya masa depan dengan berpikir yang real dan jitu. Mempersiapkan ketabahan batin menghadapi dunia baru sangat menentukan posisi kita. Sudahkah kita mempersiapkan? Cukup. Aku sudah bosan dengan caramu menghadapi semua ini. Kau hanya mengandalkan otakmu yang busuk itu. Aku tidak bisa mengerti apa yang ada dalam diri kalian. Semua tampaknya sudah tertutup oleh mulutmu yang besar itu. Oh, maaf, Nona. Nyonya tua. Perempuan tua saja. Maksudku dan maksudnya dia, kita jangan terlalu gegabah dalam mengambil tindakan. Tetapi terlalu banyak berpikir terkadang menimbulkan keraguan kalau kita tidak segera menemukan buah pikiran kita. Tetapi kita perlu persiapan yang matang. Sesal kemudian tak berguna. Kau semakin membosankan. Aku tunggu pikiranmu yang jitu, kawan. So, menjadi pemikir memang menyesatkan. Tanpa berpikir apa lagi. Apa kau kira aku tidak pernah berpikir dalam bertindak? Aku masih mempunyai kesadaran. Diriku ini manusia. Ya, siapa bilang kamu hewan? Kau sinting. Sepi. Orang-orang berhenti dari aktivitasnya. Semua tertunduk dan terdiam. Terdengar nyanyian yang mendayu-dayu, mengiris jiwa. Orang-orang sedang menyisir jalan bawah tanah, mencari kemungkinan jalan keluar. Beberapa orang bergerombol, sedang berbicara serius. Sementara orang lain sedang berusaha mengusung bongkahan-bongkahan batu. Aku sudah bosan menelusuri gua ini untuk mencari jalan. Sebenarnya, aku telah mengekang pikiran-pikiranku. Tetapi aku telah dikuasai oleh kepandaianku. Inilah resikonya menjadi seorang pemikir. Bukan risiko, tetapi tantangan. Kita tidak bisa memaksakan dengan jalan logika kita. Nampaknya mereka percaya dengan nasib yang menimpa manusia, apapun akibatnya. Sementara kita tidak pernah memikirkan itu. Ya, kali ini aku menemukan seorang pemikir yang ragu-ragu. Bukan ragu-ragu. Kita ingin memikirkan dari kehendak di luar kita yang benar adanya. Itu namanya tidak percaya diri. Kita harus segera menarik kesimpulan. Belum saatnya. Berarti kita berpikir lagi, menganalisa lagi kesimpulan kita untuk mencari pembenaran. Aduh, mengapa kita tidak bisa lepas dari pemikiran-pemikiran? Aku sudah tak kuat lagi. Itu sudah menjadi kewajibanmu. Jangan kamu pungkiri. Ini berlebihan. Makanya
Hiduplah seperti saya. Begini, enak bukan? Semestinya kita segera mencari penyelesaiannya. Berarti kita harus menemukan kembali pikiran-pikiran kita yang pernah hilang. Waduh, mengapa kita selalu didukung dengan pikiran? Carikan jalan keluar. Aku sudah bosan. Kita tak bisa lepas dari semua ini. Buanglah jauh-jauh kebosanan. Berpikir telah menjadi bagian hidupku. Makanya, bersiaplah setiap 1/juta detik pun untuk mengerutkan kening. Hehehe. Semua membisu. Mereka memegangi kepala masing-masing. Mereka merasakan di kepalanya bersemayam bara api. Mereka jempalitan menahan sakit. Mereka mencoba melepas kepalanya dengan cara apa saja, tetapi tidak berhasil. Tubuh mereka telah dikuasai oleh pikirannya. Mereka mengerang-ngerang, mereka terombang-ambing, terseok-seok, terjungkal, terguling-guling. Mereka tak mampu berpikir lagi. Mereka hanya jenuh. Mereka tak mampu melawan pikirannya sendiri. Hah? Bagaimana ini bisa terjadi? Tolong! 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 Ada orang kebingungan! Tolong! Masa ada orang kebingungan dengan dunia pemikirannya sendiri? Mengerikan sekali. Seandainya terjadi pada setiap orang, akan jadi apa dunia ini? Tolong! Tolong! Aku harus berbuat apa nih? Hei, ini bagaimana? Kenapa kalian diam saja? Tolonglah mereka. Hei, saudara-saudara senasib dan seperilaan. Ini bagaimana? Tolonglah. Hei, yang berjiwa sosial. Ini bagaimana? Tolonglah. Aku tak mengerti harus berbuat apa pada orang-orang ini. Tolonglah mereka. Tolonglah. Tolong. 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 Biarkan mereka mencoba melawan pikirannya sendiri. Toh mereka nanti akan sadar ketika bisa membuka mata hatinya sendiri. Biarkan mereka. Pada yang lain jangan bergerombol di situ. Coba menyingkir, biar mereka bisa bernafas lega. Ayo kembali ke tugas masing-masing. Sejak dulu, manusia terlahir selalu menggunakan pikirannya untuk bisa bertahan hidup. Tetapi terkadang memang ia bisa menyesatkan dan menyeret kita dalam ketidakpastian. Orang kalau sudah begini harus kembali mengingat dari mana ia terlahir. Pengalaman-pengalaman masa lalu dan yang akan datang selalu menjadi problem dalam pikirannya. Tetapi kau kelewatan, tidak percaya dengan peristiwa di balik pikiranmu. Bagaimana keadaanmu? Kalian harus banyak istirahat. Tenangkan pikiranmu, biar kau cepat pulih kembali. Pikiranku. Aku merasakan kehilangan sesuatu. Iya, aku merasa kehilangan pikiran. Kehilangan pikiran. Bukan kehilangan, tetapi harus memulai dengan pikiran yang baru untuk menghadapi semua ini. Apakah kami telah melewati masa lampau? Itu hanya pikiranmu saja. Apakah aku masih mampu berpikir? Kalau masih ingin hidup, kau harus terus berpikir. Kenapa aku masih ingin hidup dan terus harus berpikir? Karena kau telah menemukan kesadaran baru akan dirimu. Hei, aku mendengar sesuatu di atas sana. Seperti ada yang bergerak-gerak, berderap-derap, seperti langkah kaki. Ada apa gerangan di sana? Hei, siapa di luar? Dengarkah kau? Hei, mendekatlah. Dengarkan, ada yang mau menolong kita. Sepertinya mereka datang kemari. Inilah saatnya kita mulai bergerak. Ayo kita persiapkan, coba yang lain ikut aku. Orang-orang bergerak, membawa peralatan seadanya.
Mereka bersiap-siap membongkar dinding gua. Sementara yang lain sibuk mempersiapkan perbekalan seperti akan melakukan perjalanan jauh. Karena belum tahu apa yang akan terjadi, maka tiba-tiba kegelisahan, keraguan merambati batin mereka. Sebentar, aku tidak bisa berpikir. Entah apa yang akan terjadi di luar sana. Terus kita bagaimana setelah tidak ada di sini? Mengapa kita selalu terbebani oleh keraguan-keraguan? Aku percaya dengan kegigihannya. Tetapi apakah kita akan mampu setelah menemukan dunia baru sama sekali? Sesuai dengan idaman kita selama ini? Kau mau seperti yang lain ya? Tidak. Tubuhmu bergetar. Kamu masih ragu-ragu. Ya, keraguan-keraguan harus segera kita buang jauh-jauh. Tantangan kehidupan masa depan telah ada di depan mata kita. Aku telah menemukan jalan. Ini kesempatan terbaik untuk merubah nasib kita. Ayo semua bergerak mengikuti aku. Adakah di sana kita menemukan kebenaran? Aku masih takut. Yang lain bagaimana? Apakah keraguan-raguanmu masih menghantui mereka? Entahlah, nampaknya mereka sedang melawan itu semua. Baiklah, aku berjanji. Siap menjadi korban apa saja atas kehendakku jika perjalanan ini ternyata menyesatkan. Aku siap menanggung risikonya. Aku percaya nasib berpihak pada kita. Setelah kita berusaha, ini harus segera kita kerjakan ketika ada kesempatan. Kemungkinan kita sangat kecil jika hanya mengandalkan nasib. Itu yang membuat aku ragu-ragu. Lalu maksudmu bagaimana? Entahlah, sulit aku mengatakannya. Kita selalu terbentur oleh keraguan-keraguan, pertentangan pendapat saat membayangkan kehidupan yang akan datang. Tetapi kita tidak pernah berani mencoba menantang dan memeranginya. Hei kau, jangan terlalu memaksakan kehendak begitu. Saya hanya ingin di sini segera terjadi perubahan baru. Tanpa memikirkan kepentingan orang lain, Ini untuk kepentingan kita semua. tanpa menghiraukan akibatnya. Ini sudah hukumnya. Cukup. Kita tidak bisa berlarut-larut mempertentangkan ini semua. Aku ingin kejujuran kalian semua. Apakah yang kalian kehendaki dengan keadaan kita yang seperti ini? Ayo jawab. Ternyata kalian semua pengecut. Hanya mampu berpikir, tetapi tidak bisa memecahkan masalah. Kau nampaknya telah dihantui oleh masa depanmu sendiri. Kau selalu ragu-ragu karena kau terlalu memikirkan dirimu sendiri, yang sebenarnya hanya ingin menghancurkan kita semua. Aku semakin bosan. Kau sok pemikir, kau sok mengandalkan hati nuranimu, sedang kau sok mengandalkan kekuatanmu saja. Tetapi semuanya pengecut. Kamu bagaimana? Entahlah, kamu sendiri bagaimana? Keluarkan rumusmu. Keluarkan rumusmu yang pernah kau lontarkan. Rumusku? Rumusmu sendiri bagaimana? Dan kamu? Dia mempunyai kemauan keras sampai mau membunuhku. Kau juga. Tetapi itu semua karena kau. Kau juga menjadi penyebabnya. Kau juga. Kau egois. Kalian yang egois. Pertentangan memuncak. Mereka yang pro dan kontra terlibat perkelahian. Lihatlah mereka, nampaknya lucu sekali. Kayak mimpi melihat benteng liar saling seruduk. Ya, tampaknya inilah yang mereka pilih. Mereka bingung. Berbeda dengan... Tiba-tiba orang-orang mengeroyoknya. Mereka terlibat baku hantam. Di saat itu, tiba-tiba dinding gua kembali berguncang. Kali ini lebih keras. Orang-orang kalang kabut. Tetapi dinding gua kembali menguburnya. Nampaknya mereka terlalu syarat dengan beban pikiran mereka masing-masing. Akulah yang selalu dikejar oleh mereka. Nampaknya mereka terlalu bosan dan jenuh untuk terus-menerus menapaki hidup yang ia rasakan seperti sekarang ini. Aku mencoba terus mengikuti, tetapi apalah dayaku. Mereka terlalu bingung untuk memikirkan jalan yang paling tepat untuk menemuiku. Mungkin dengan inilah awal dari perjalanan mereka untuk menentukan nasib mereka sendiri-sendiri. Akulah nasib yang selalu menghantui mereka. Dan mungkin Anda sekalian. Masihkah kalian ingin berurusan dengan aku? Lihatlah mereka.
Orang-orang bawah tanah bangkit kembali. Mereka sudah berada di satu tempat yang asing sekali. Inikah dunia baru yang dijanjikan? Ngeri sekali. Bau apa ini? Aku mencium sesuatu. Mungkinkah ini tujuan kita? Kita belum sampai. Aku juga mencium sesuatu. Aku juga menemukan sesuatu. Bau apa ini? Baunya anjir sekali. Sepertinya aku pernah mencium bau seperti ini. Darah. Aku juga menemukan sesuatu. Lihatlah ini. Baunya seperti fosil. Tengkorak. Tempat apa ini? Di mana dunia kita yang dulu? Aku rindu dengan duniaku. Di mana duniaku yang sebenarnya? Sesal kemudian tak berguna. Kita semakin terperosok dalam kedaktahuan kita sendiri. Kita telah diomong-ambingkan oleh nasib. Ia tidak adil. Mengapa jadi begini? Sesal kemudian tak berguna. Berakit-rakit ke hulu dan bersakit-sakit kemudian. Baunya semakin menjadi. Aku sudah tidak tahan. Aku akan kembali saja. Tempat apa ini? Seperti bau mayat. Baunya aku semakin tidak kuat. Hei, tolong. Bagaimana? Entahlah, mungkin ini yang terakhir bagi kita untuk melawan hawa nafsu kita. Aku sudah tidak bisa merangkai kalimat penyesalan agar nasib kita berbicara lain. Hatiku telah kutaruh pada kursi kesabaran yang paling sempurna. Tanganku sudah kaku untuk mengayuh perahu yang terombang-ambing oleh badai ini. Entahlah, layar kita sudah tidak mengembang, angin pun sudah mati. Entahlah, kita harus mengadu kemana. Aku sudah sangat lelah sekali. Inilah persinggahan kita yang terakhir. Oh nasib, nasib. Akulah nasib. Sudahlah, aku telah mencoba melawan semua kehendakmu, tapi kau memang terlalu samar untuk menentukan jalan hidupmu. Jangkauan pikiranmu terlalu menyesatkan dirimu. Kalian sudah terlalu berakar dengan penderitaan, dan aku memang tidak terlalu berbuat baik. Segala sesuatu yang telah kau pertimbangkan, yang menentukan adalah dirimu sendiri. Oh, betapa menyedihkannya dirimu bermain-main dengan aku. Akulah nasib, tidak selalu mujur dan tidak selalu hancur. Aku menyengsarakan kalian. Siapa lagi yang ingin bermain-main dengan aku? Silahkan mencoba. Suara bergemuruh kembali mengguncang gua. Orang-orang hanya pasrah. Mereka seperti merapalkan doa. Ada juga yang mengibarkan bendera putih. Nasib memandangi dari sudut gua dengan senyum kecut.